Ya, halo, kembali lagi bersama saya Gusnando. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya membuat tampilan edit dan juga fitur edit di aplikasi pengiriman Snack yang sedang kita buat. Jadi fitur edit ini mirip seperti fitur tambah data, akan tetapi dia itu membutuhkan indeks. Artinya itu misalkan saja Anda memiliki sebuah list ini dia itu memiliki indeks untuk menandai dirinya sendiri. Jadi misalkan saja ada sebuah locker gitu. Jadi locker ini itu memiliki nomornya kan, misalkan saja nomor 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk memberitahu komputer mana yang harus kita edit itu kita harus memberitahu dia nomor berapa gitu. Nah, itu namanya indeksnya. Jadi kita itu harus benar-benar jelas kasih tahu bahwa kita akan mengedit yang locker nomor 0, misal seperti itu. Oke, kita langsung saja ke videonya. Baik, selanjutnya kita bakalan buat editnya. Jadi tinggal kita copy paste aja sih dari yang simpan ini karena dia itu mirip ya. Kita bisa copy dalamnya ini, yang ini kita copy semua, lalu kita bakalan letakkan di dalam modal editnya ini seperti itu. Jadi ketika kita edit di sini bakal muncul tambah warung baru, kita ganti dulu menjadi edit warung. Kemudian untuk option modalnya ini kita bakalan jadikan false dulu ya, atau kita sesuaikan dengan nilai aslinya. This.setState.option modal. Lalu yang di bagian edit ini kita bakalan jadikan jadi true. Oke, di sini itu nilainya masih kosong. Jadi biar ada nilainya itu kita bisa passing ketika dia itu ngedit. Jadi dari sini. Jadi ketika playlist ini kita simpan dulu ya. Kita bakal buat ini jadi false dulu. Sebentar. Jadi ketika playlistnya ini atau play gridnya kita tekan lama, dia itu akan mengetahui bahwa item mana yang kita klik dan dengan indeks nomor berapa. Jadi kita bisa mengambil datanya dari warungnya ini, namanya apa, lalu ikonnya, warna ikon, dan lain-lain. Caranya itu adalah kita akan tambahkan di play gridnya. Yang ini ketika dia itu on long press, kita bakalan simpan juga item apa yang dia itu press gitu. Caranya itu adalah kita tambahin dalam buah state selected item gitu, misal kita buat kosong dulu, lalu di bagian sini kita isikan selected itemnya jadi item yang ada di sini. Nah, seperti itu. Dan ini juga kita akan tambahkan juga selected indeksnya. Kita juga bisa ngambil indeksnya, jadi tinggal tambahin di sini indeks gitu. Kita isi dengan indeks. Nah, indeks ini belum kita buat state-nya, jadi kita akan buat di atas. Ketika ngedit dan delete itu sangat berguna ya indeksnya ini. Karena kita itu bisa langsung ngasih tahu ke komputer, oh kamu harus ngedit yang ini sesuai dengan indeksnya. Kemudian di edit warung lagi, kita bakalan set lagi jadi true. Ini kan belum isi ya, jadi ketika kita jadikan seperti semula di edit warung modal gitu kan, dia itu hilang karena dia itu false. Jadi di sini itu kita bisa isikan text input value-nya ini berdasarkan this.state.selected item nama warung. Nah, ini isinya nama warung, yang ini isinya nama pemiliknya. Samakan aja seperti itu dulu. Ini isinya alamatnya, yang ini isinya ikonnya. Ini kita isi icon, ini juga isi ikonnya. Kemudian yang ini kita bakalan isi dengan ini ya, ikonnya, lalu warnanya itu ganti warna. Jadi dia itu ngambil dari item yang sudah kita seleksi. Oh, ini warnanya hijau, ikonnya ikon warung gitu. Lalu background colornya di sini itu tetap ya. Oke, kita simpan dulu. Kemudian kita bisa coba dulu. Kita coba klik ini lama, lalu edit. Bakalan muncul warung Kang Anton. Oke, udah muncul ya warung Kang Antonnya. Nama pemiliknya belum ada dan alamatnya juga belum ada. Kita coba cek datanya di sini. Karena dia itu belum ada ya. Kita tambahin juga di sini nama pemilik Kang Anton. Dan alamatnya Jalan Kapten gitu misal. Kita samakan dulu semua ini ya.
Kemudian ketika kita nambah tadi, juga kita tambahin juga nama pemilik dan alamatnya di sini ya. Di sini kita bisa isi this.state.nama pemilik dan alamatnya. Kita bakalan taruh di bagian atas saja ya, di sini aja. Kemudian dipindahkan ke sini aja ya biar lebih rapi. Kemudian di sini kan saya sudah ganti datanya seperti ini. Kalau kita tekan lama, edit, dia tuh akan muncul warung Kang Anton, ini Kang Anton, Jalan Kapten dan ikonnya. Jadi ikonnya di sini itu kan belum berwarna gitu secara otomatis. Jadi kita bisa cek di bagian edit warung modal ini. Ini kita ganti jadi item.name. Jadi dia itu bisa membandingkan dengan item.name-nya. Ini udah, lalu yang ikonnya juga item.name karena kita itu nyimpennya di bagian warna itu namanya saja. Jadi kita akan membandingkan apakah yang diseleksi itu warnanya sama dengan yang ini. Kalau misalkan sama, dia itu bakalan langsung diseleksi seperti ini. Ini yang warna apa ya? Untuk warnanya tadi kita pakai color ya, bukan gini, bukan warna ini, kita pakai color tadi. Nah seperti ini. Kalau kita tekan lama, edit, ini nggak ada warnanya karena warnanya itu beda ya. Kalau kita tambahin di sini warna yang kita tadi gunakan itu, yang ini ya. Kita tambahin juga di sini, misal di file yang awal. Tekan lama, lalu edit, maka ini akan terseleksi secara otomatis. Jadi yang tadi tambahnya juga sama ya, kita akan seleksi juga secara otomatis. Cari tambah warung modalnya. Di bagian sini kita isikan name gitu. Ini name juga. Jadi kalau kita tambahkan, dia tuh secara otomatis sudah terseleksi ikonnya. Kemudian untuk warnanya juga sama, name juga, ini name juga. Oke, kalau kita tambah warung baru, dia tuh udah terseleksi warnanya, defaultnya warna ini. Kemudian tadi ketika kita ngedit itu, dia tuh belum mengecil ya. Jadi tombol batalnya ini belum berfungsi. Cari edit warung modal. Di bagian batal ini kita ganti dari tambah jadi edit. Nah seperti itu. Jadi ini itu kita ganti juga jadi edit data. Kalau kita tekan lama, edit, ini udah, batal udah keluar juga, ini juga udah. Kemudian di edit data ini kita bakalan buat function ya, yang ini. Jadi mirip seperti tambah data, kita bakalan gunakan data dari state-nya seperti ini. Setelah itu kita bakalan ganti di bagian ininya saja. Jadi ini itu juga sama, kita kosongin kayak begitu. Kita ganti di sini data yang ke indeksnya ini, yang ke selected index ini, this.state.selected index. Kita bakalan ubah nilainya. Jadi misalkan saja data nama warungnya, kita akan ubah sesuai dengan yang ada di dalam edit ini. Jadi kita akan isikan nama warung, alamat dan pemiliknya, dan this.state.nama warung, lalu ada alamat, lalu ada nama pemilik. Kita samakan di sini. Kemudian ikonnya kita bakalan menggunakan yang ini juga, 2. Jadi kita duplikat dulu pakai Ctrl Shift D. Saya akan pas tekan di sini dulu. Ini ikonnya dan yang ini warnanya. Jadi kita ganti ini jadi icon dan ini jadi warna atau color. Kemudian setelah selesai kita akan set lagi datanya. Lalu kita akan set state semua jadi kosong lagi teks inputnya. Kalau kita coba tekan lama, lalu edit warung Kang Anton 2 gitu misal. Kemudian kita bakalan simpan. Setelah disimpan, tambah warung ini jadi edit warung modal pulse ya. Saya ulang lagi, edit warung Kang Anton 2, simpan. Maka dia udah berubah jadi warung Kang Anton 2. Edit warung juga optionnya juga kita bakalan pulse juga ya. Coba kita edit lagi, warung Kang Anton. Ini masih belum bisa ngedit ya. Nah ini tuh kan nggak bisa ngedit gitu. Jadi kita bisa cek lagi di edit warungnya. Edit warungnya. Nah di sini value-nya itu berdasarkan dari selected itemnya. Tapi kita itu nggak pengen seperti itu karena dia itu bakalan kembali lagi seperti ini. Caranya mengatasi adalah kita itu ketika dia ngedit itu kita isikan nilainya yang ada di sini.
Jadi ketika dia buka edit warung modal ini menjadi true, ini kita juga bakalan mengisikan kotak-kotak yang ada di sini dan icon-iconnya ke dalam yang ini, yang bagian ini, supaya dia itu nggak kecampur. Kita isikan nama warungnya dengan yang itu, nama warung, lalu ada apa lagi tadi? Ada alamat, ada nama pemilik dan lain-lain. Kemudian ada alamat. Kemudian ada nama pemilik. Lalu ikonnya kita samakan namanya ya dengan yang ada di atas. Ikonnya yang ini, ikon yang diseleksi dan warna yang diseleksi. Dengan warna yang diseleksi. Oke, seperti itu. Tinggal kita tambahin koma aja di sini. Lalu simpan, lalu dieditnya, diedit warungnya. Edit warung modal yang ini. Kita ganti di sini jadi nama warung. Ini juga nama pemilik. Ini alamatnya. Ini kita ganti jadi icon lagi. Icon yang diseleksi. Lalu yang ini warna yang diseleksi. Kita simpan, lalu tekan lama di sini, edit. Baik, di sini kita kurangan selected itemnya, makanya dia itu belum muncul nama pemilik dan lain-lainnya. Kita bakalan ganti ini di sini. Jadi di sini itu saya itu pengen agar nama warungnya itu dimasukkan ke dalam state yang ini. Jadi yang ada di sini itu kita masukkan ke text input yang dari awal kita sudah buat. Ini state-nya yang ini. Kalau kita tekan lama diedit, maka akan muncul warung Kang Anton. Ini udah muncul, udah bener ya. Tinggal yang ini kita ganti jadi icon dan ini jadi colornya. Kita coba lagi. Oke, udah muncul ya icon dan ininya. Nah, di sini belum bisa ganti, kita cek lagi. Jadi edit. Nah, di sini itu kan dia tuh pakai properti ya awalnya, pakai properti gitu. Jadi kita bisa di sini kita simpan dulu, lalu di sini kita akan melakukan callback ya, kayak begitu. Jadi kita akan masukkan dulu let icon yang diseleksi, this.state icon yang diseleksi .name. Kita bisa buat seperti seleksi .name. Kita bisa isikan dengan ini, dan ini kita buat dulu variabelnya ya di atas. Let icon yang diseleksi kayak gitu. Setelah itu yang kedua adalah warnanya. Kemudian kita bisa set state di sini. Icon dan warna yang diseleksi. Kita coba dulu edit. Ini icon ini icon, ini warnanya. Baik, di sini karena dia itu belum muncul iconnya ini, kita bisa cek lagi di bagian edit warungnya. Ini kita tambahin juga ya name-nya. Ini juga name-nya, ini juga name-nya, ini name. Oke, dia itu udah muncul ikonnya seperti ini. Dan sudah juga bisa berubah-berubah. Kalau kita ubah warnanya dan ikonnya, kita simpan dulu, yaitu sudah berubah juga warna keranjangnya. Coba kita ubah nama warungnya, warung Kang Anton 2, maka udah jadi warung Kang Anton 2. Edit lagi, misal pakai yang ini warnanya. Oke, udah bisa ya. Saya rasa cukup. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.